73. Kakak ipar dari Diana, bagaimana kalau naik kering dan temani aku bermain? Aku janji, aku tidak akan melukaimu. Aku hanya akan memberitahu kamu, apa yang disebut laki-laki sejati. Mirza menatap langsung ke mata Jensen, suaranya terdengar mencemooh. Kakak ipar, naik sana, apa yang perlu ditakutkan dari dia? Diana seketika berteriak menyemangati Jensen, suaranya tinggi seperti nyamuk yang sedang terbang. Diana sudah pernah melihat kehebatan Jensen. Di klub golf Silver Mountain waktu itu, bahkan lebih dari 10 orang pengawal pun tidak bisa mengalahkan Jensen, apalagi si Mirza itu, dia pasti akan langsung dihabisi. Mirza, seni bela diri dipelajari bukan untuk menindas orang yang lemah, tetapi untuk melatih tubuh. Kamu sudah melanggar larangan dari seni bela diri. Jensen merasa Mirza hanya sedang mengejeknya saja. Hahaha, kalau berani ayo naik, kalau tidak berani akui saja, tidak perlu banyak omong kosong. Mirza tertawa lalu berkata, cuma bisa menggonggong saja. Kalau tidak berani menerima tantanganku berarti kamu bukanlah laki-laki sejati. Mendengar ucapan Mirza itu, sejumlah mata langsung menatap ke arah Jensen, mereka menunggu Jensen bertindak. Meskipun mereka merasa Jensen bukanlah tandingan dari Mirza, tapi laki-laki mana yang bisa menelan ejekan seperti itu. Namun Jensen tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tidak bisa membuktikan apakah aku adalah laki-laki sejati atau bukan. Cih. Beberapa mahasiswa awalnya sangat menantikan reaksi dari Jensen, tetapi melihat wujud Jensen yang terlihat takut mereka semua mulai mengeluarkan suara mencemooh. Kakak ipar, kenapa kamu begitu pengecut? Jangan-jangan, kakak juga merasa kakak tidak bisa mengalahkannya? Diana langsung merasa panik. Diana, jangan mengorbankan kakak iparmu. Dia benar-benar bukan merupakan tandingan dari Mirza. Teman-teman dari Diana memang tidak mengetahui kemampuan dari Jensen. Mereka merasa Diana yang sedang menyemangati Jensen untuk bertarung nantinya hanya akan melukai Jensen. Hehe, menantu laki-laki yang menikah masuk ke keluarga wanita, benar-benar tidak berguna. Mirza yang melihat Jensen tidak berani naik kering malah merasa reaksi Jensen ini sangatlah wajar. Bagaimanapun juga, tidak semua orang punya kemampuan, dengan tubuh yang terlihat lemah seperti Jensen itu, dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan dari Mirza. Karena Jensen tidak berani maju, Mirza pun merasa puas. Mirza juga tahu, Diana sebenarnya sangat mengagumi kakak iparnya itu. Bagus, sekarang Diana juga bisa melihat dengan jelas siapa yang memang merupakan laki-laki sejati. Diana, jangan takut, ada aku, teriak Noah. Setelah itu, Noah memasang kuda-kuda bersiap untuk bertarung, sosoknya terlihat tidak tertandingi. Jurus Shaolin. Pengamatan Mirza cukup tajam, dia bisa mengenali kuda-kuda dari Noah. Boleh juga. Jurus Belalang Sembah. Noah menganggukkan kepalanya dengan angkuh, lalu dia menerjang ke arah Mirza. Gerakannya itu membuat penonton yang melihatnya bersemangat. Tetapi jurus yang dikeluarkan oleh Noah itu tidak memiliki kekuatan untuk menyerang, dia mempelajari gerakan itu dari kakek tetangganya. Ditambah dengan semangat yang pantang menyerah, gerakan itu hanya untuk melatih tubuh, mana bisa melukai orang. Jurus yang tidak ada gunanya. Mirza hanya perlu mengeluarkan satu pukulan untuk melawan beberapa pukulan dari Noah. Pukulan dari Mirza itu mendarat di dada Noah dan membuat Noah terus berjalan mundur lalu terbatuk tanpa henti. Seni bela diri Hwasia tidak ada apa-apanya. Kalau membicarakan masalah jurus serangan, mana bisa mengalahkan jurus Taekwondo? Kamu benar-benar bodoh. Kenapa tidak belajar Taekwondo, malah belajar seni bela diri Hwasia? Ada yang salah dengan matamu itu. Mirza kembali melanjutkan serangannya, dia kembali mendaratkan pukulan di dada Noah hingga Noah pun terjatuh. Tapi Mirza benar-benar bengis, dengan satu kakinya, Mirza menginjak dada Noah. Akhirnya Noah berteriak kesakitan, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Dari kejauhan, Jensen mengernyitkan alisnya. Jensen bisa melihat tulang rusuk Noah sudah diinjak sampai patah, kondisinya kritis. Mirza menyerang dengan sekuat tenaga, dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengontrol kekuatannya. Dari sini, Jensen bisa melihat gerakan Mirza memang licik. Biasanya, ketika melawan orang biasa, orang yang menguasai ilmu bela diri akan menahan kekuatannya agar tidak melukai orang lain. Aku beritahu kamu, di dunia ini, seni bela diri Hwasia tidak ada gunanya.
Seni bela diri nomor 1 yang diakui dunia adalah karate, nomor 2-nya adalah taekwondo, nomor 3 adalah tinju. Jurus seperti jurus belalang sembah, atau Wing Chun hahaha, itu hanyalah mainan orang tua saja. Wajah Mirza yang sedang menginjak Noah dipenuhi oleh rasa puas. Kali ini, Diana pasti bisa melihat pesona laki-laki sejatinya. Tetapi perkataan Mirza ini justru membuat banyak orang tidak senang. Awalnya, ini hanyalah perselisihan pribadi, orang-orang hanya ikut-ikutan menonton. Namun mereka tidak menyangka Mirza akan begitu bengis, bahkan menghina seni bela diri yang menjadi kebanggaan orang Huaxia. Mirza, kamu sudah keterlaluan. Bukankah kamu adalah orang Huaxia? Kenapa kamu malah meremehkan warisan dari leluhurmu? Keluh salah satu penonton. Hehe, aku beritahu kamu ya. Aku dari awal sudah berniat untuk pindah ke luar negeri, lagi pula bukannya aku meremehkan seni bela diri Huaxia, tapi memang seni bela diri itu tidak berguna. Seni bela diri Huaxia hanya digunakan untuk melatih tubuh orang tua saja. Bocah-bocah seperti kalian sudah terlalu banyak menonton film seri, kata Mirza dengan nada tidak senang. Melihat penonton yang merasa tidak terima, Mirza tersenyum menghina lalu berkata, kalau tidak terima, coba cari orang yang menguasai seni bela diri Huaxia sana. Jangan bilang orang itu adalah si Noah ini. Ya ampun, hanya dengan satu pukulan saja dia langsung kalah. Seluruh penonton yang ada di tempat itu merasa emosi, semuanya mengepalkan tangannya dengan penuh amarah, tapi mereka juga tidak bisa melawan Mirza. Di mata orang Huaxia, seni bela diri Huaxia adalah suatu warisan yang legendaris, ada banyak orang yang menghormati warisan ini. Tetapi di zaman sekarang ini, orang-orang yang menjunjung nilai warisan tradisional seperti ini malah menjadi semakin sedikit. Saking sedikitnya, orang-orang menjadi ragu apakah ada yang meneruskan seni bela diri Huaxia ini. Cukup. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang penuh emosi di udara. Meskipun suaranya tidak keras, tapi anehnya suara itu seolah-olah terdengar jelas di telinga semua orang. Tulang rusuknya sudah patah. Kalau kamu menginjaknya lagi, lukanya akan menjadi tambah parah. Jensen berjalan mendekat. Seluruh penonton terkejut, Jensen yang sebelumnya takut dan terus berdalih untuk menghindar, sekarang malah menunjukkan dirinya. Bahkan Diana pun menjadi terkejut, dia tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Jensen. Jensen perlahan-lahan naik ke atas ring. Satu tangannya mendorong Mirza lalu tangannya yang lain bergerak ke arah Noah, Jensen berniat untuk membenarkan tulang Noah yang bergeser. Pada saat itu, serombongan tim medis datang sambil berlari, mereka membawa tandu untuk membopong Noah ke UKS. Mirza yang didorong oleh Jensen juga tidak merasa emosi. Mirza melipatkan tangannya di depan dada dan berkata sambil menatap Jensen. Tidak kelihatan, ternyata menantu yang menikah masuk ke rumah mertua seperti kamu ini juga punya tangan yang kekar. Apakah kamu meremehkan menantu yang menikah masuk keluarga wanita? Tatapan mata Jensen terlihat dingin. Tentu saja, menantu yang menikah masuk ke keluarga wanita adalah seorang pengecut. Dia makan dan tinggal di rumah mertua, tidak bisa dianggap sebagai laki-laki sejati. Ekspresi wajah Mirza dipenuhi tatapan mencemooh. Sebenarnya dia juga tidak mengerti, seorang gadis cantik seperti Diana itu bagaimana bisa memuja menantu yang tinggal di rumah mertua seperti Jensen ini. Jensen menganggukkan kepalanya lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, dulu kamu bilang seni bela diri Huaxia tidak ada apa-apanya, bukan? Baiklah, sekarang aku akan menerima tantanganmu. Kakak ipar dari Diana, apakah kamu menerima tantanganku? Dengan badan seperti itu? Mendengar ucapan Jensen, banyak orang merasa terkejut. Bukannya mereka meremehkan Jensen, tapi dari wujudnya, tinggi badan seperti Jensen bahkan tidak lebih tinggi dari Noah. Ditambah lagi, kalau Jensen benar-benar memiliki kemampuan, kenapa tadi dia tidak berani untuk naik ring? Tentu saja, mereka bersimpati padanya dan mereka juga merasa sedikit kagum pada Jensen. Bagaimanapun juga, bocah ini naik ring demi membela warisan negara, dia terlihat sedikit perkasa. Diana, kenapa kamu tidak menghalangi kakak iparmu itu? Gadis dengan tubuh yang imut dan montok itu menarik Gita dengan panik. Takut apa? Gita mengepalkan tangannya ke udara, lalu berteriak dengan keras. Kakak ipar, habisi Mirza, tunjukkan apa yang disebut sebagai master bela diri sejati.